Kita akan mulai kegiatan kita hari ini. Udah semua ya, udah lengkap semua, udah pakai seragam semua, udah kameranya udah dibuka semua. Kembali untuk ketua kelas, dimohon untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Ya, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum mulai, Bapak absen dulu ya. Absen dulu, siapa saja yang tidak hadir. Akram ada? Hadir, Pak. Fadlan? Hadir, Pak. Wasani? Hadir, Pak. Indi? Khayara? Hadir, Pak. Zelina? Hadir, Pak. Muhammad Afif? Hadir, Pak. Mustafa Kemal? Hadir, Pak. Nabil Sahruro? Hadir, Pak. Ridho Nur? Salsabila Fajar? Hadir, Pak. Satria Renan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yusuf Oktav. Pelajaran dikarenakan ada kendala jaringan. Oke, absen sudah selesai. Kemarin sebelum akhir pembelajaran pertemuan kemarin, Bapak sudah menginstruksikan kalian untuk membaca materi-materi ya dan melihat video-video pembelajaran yang terkait akan pembelajaran kita, walaupun itu yang kemarin dan hari ini yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, Bapak share screen sedikit materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi ini dia yang akan kita bahas hari ini. Udah nampak ya, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, nantilah kita bahas tentang materi ini. Jadi kita akan mengkorek sedikit tentang materi yang minggu lalu yang sudah kita bahas. Nah, kemarin apa tuh yang kita bahas sebelum materi ini? Ada yang masih ingat apa kebijakan fiskal kemarin? Kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Ya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebenarnya ya, itu intinya. Kebijakan yang dikelola oleh pemerintah. Kemarin kan untuk mengatasi masalah ekonomi itu ada dua kebijakan, ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, yang materi hari ini yang akan kita bahas, ini ada kaitannya dengan kebijakan, masih ingat, mungkin yang lain juga ya, yang lain juga harus ingat tentang materi yang kemarin akan kita bahas. Apa itu kebijakan fiskal tadi? Cuk? Yang ditetapkan pemerintah. Yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang diambil pemerintah ya, kebijakan. Salah satunya dengan mengelola anggaran pemerintah ya, yang ini akan kita bahas, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang sering kita dengar ya. Oke, ada yang pernah dengar tentang materi ini yang akan kita bahas ini? Apa itu APBN? Ayo. Sekedar dengar aja, Pak. Ya, apa itu kira-kira? Kira-kira apa? Ayo, yang lain mungkin pernah dengar? Suatu daftar yang memuat rincian pendapatan negara, Pak. Nah, itu dia. Bukan hanya pendapatan tetapi ya. Nah, ada dua pos itu di APBN. Ada pendapatan, juga ada pengeluaran. Ya. Nah, sebenarnya saya bilang tadi udah sedikit menyinggung ya tentang anggaran pendapatan. Tapi ya belanjanya juga. Nah, belanjanya inilah dalam bentuk pengeluaran. Nah, ini dia yang akan kita bahas atau yang akan kita peroleh dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah kalian harus memahami atau menelaah pengertian dan fungsi dan tujuan dari APBN itu apa. Pengertian APBN itu apa, fungsi dan tujuan APBN itu apa. Ya dengan benar seharusnya, ya dengan baik dan benar. Kemudian mengidentifikasi sumber-sumber dari APBN itu, pendapatan APBN itu apa saja, pendapatan negara kita itu dari sektor apa saja, kira-kira seperti itu. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran dalam APBN. Ya, pengeluaran kita itu apa aja sih yang dikeluarkan oleh negara itu? Nah, ini akan kita bahas dan harus kalian pahami. Nah, kemudian mungkin yang keempat dan kelima ini akan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya, ya. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya yang keempat dan kelima. Dan kelompok keempat itu ada Unggul, Rizky, Tinton, Mopik, Satria, dan Krisna. Jadi ada 4 kelompok, udah dibagi kelompoknya masing-masing. Materinya udah di-share. Tugas kalian boleh cari di mana saja materinya, boleh dari buku pelajaran, dari e-book atau dari internet. Tugasnya adalah mencari, yang pertama adalah pengertian dari APBN itu apa, fungsi APBN itu apa, dan tujuan dari APBN itu. Oke, Bapak kasih waktu lebih kurang 5 menit. Kan materinya udah di ini ya, udah ada semua ya. Dari step pokoknya di e-learning udah ada itu. Kalau kalian buka udah ada. 5 menit untuk mengumpulkan informasi, 3 informasi tadi. Atau boleh cek Google. Setelah menunggu selama 5 menit itu, sambil menunggu ya, nah, Bapak
akan sedikit memberikan kembali tontonan. Boleh sambil bekerja ya, boleh sambil bekerja. Yang PPT kelompok 1, Pak. PPT kelompok 1. Oke, benar yang ini ya? Iya, Pak, benar, Pak. Oke. Silakan, Zelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di kesempatan kali ini, saya Marzilina Zapina sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasi otorisasi ini. Anggaran negara adalah dasar untuk pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran anggaran setiap tahunnya, sehingga pendapatan dan pengeluaran dapat diperhitungkan bagi masyarakat. Selanjutnya ke fungsi perencanaan. Di fungsi perencanaan ini, anggaran negara menjadi pedoman untuk perencanaan kegiatan. Kemudian juga ada fungsi pengawasan. Di fungsi pengawasan ini, anggaran akan menjadi pedoman untuk penilaian kegiatan publik sesuai dengan ketentuan yang diadopsi. Selanjutnya juga ada fungsi alokasi. Di fungsi alokasi ini, anggaran ditujukan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Terus juga ada fungsi distribusi. Di fungsi distribusi ini, anggaran negara harus mempertimbangkan keadilan dan kepatuhan. Dan yang terakhir itu ada fungsi stabilisasi. Di fungsi ini, anggaran pemerintah adalah alat untuk mempertahankan dan mengejar keseimbangan fundamental perekonomian negara. Sudah membahas fungsi, kita lanjut ke tujuan APBN. Tujuan APBN itu sendiri adalah sebagai acuan pemerintah pusat dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran negara agar dapat terarah untuk peningkatan perekonomian negara. Selain itu juga, APBN bertujuan untuk alat preventif dalam pencegahan terjadinya defisit dalam anggaran negara, karena hal ini akan berdampak bagi keseluruhan perekonomian negara di tahun tersebut. Oleh karena itu, APBN setiap tahunnya selalu disusun dengan banyak pertimbangan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasannya. Saya Marzilina Zapinas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat kelompok 1 luar biasa ya. Nah, kita beralih ke kelompok kedua. Nesya, Yusuf bisa share screen? Dicoba Sendiri? dulu, Pak. Bapak stop share screen ya. Sudah kelihatan? Maaf, Pak, itu sudah kelihatan. Oke, udah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang APBN. Baiklah, di sini saya akan memulai penjelasan. Pengertian dari APBN itu adalah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, atau dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan oleh undang-undang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN sendiri adalah satu, rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Yang kedua, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Yang ketiga, meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Yang keempat, ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Yang kelima, mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Baiklah, mungkin itu pengertian dari APBN. Masuk ke materi yang pertama, ada fungsi pengawasan, fungsi otoritas khususnya, dan fungsi perencanaan. Kita bahas yang satu-satu dulu dari fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah anggaran negara harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara suatu dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Yang kedua ada fungsi alokasi, yang dimana anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan keefektivitasan perekonomian maksudnya. Yang ketiga ada fungsi distribusi. Di sini kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keempat ada fungsi stabilisasi, di mana memiliki makna anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi, memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Yang kelima ada fungsi otorisasi, yaitu menyiratkan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja untuk tahun ini. Dengan demikian, pengeluaran ataupun pendapatan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang keenam dan terakhir itu ada fungsi perencanaan. Anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membentuk rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Baiklah, mungkin itu tadi fungsi tentang APBN. Lanjut ke yang ketiga, itu ada tujuan APBN. Tujuan APBN terdapat ada 12, yaitu yang satu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara, yang kedua untuk pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga meningkatkan produksi dan kesempatan kerja agar kesejahteraan rakyat terpenuhi, yang keempat untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah pada DPR dan masyarakat luas. Yang kelima, untuk meningkatkan koordinasi agar bagian dalam dan lingkungan pemerintah. Yang keenam, untuk membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan mengatasi inflasi tentunya. Yang ketujuh, untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses yang lebih prioritas. Yang kedelapan, untuk memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Yang kesembilan, untuk meningkatkan pendapatan dan penghematan pengeluaran negara. Yang kesepuluh, untuk menjaga kestabilan keuangan negara dan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kesebelas, untuk mengembangkan berbagai industri yang ada di dalam negeri. Yang kedua belas, untuk membantu meningkatkan lapangan kerja dengan pembangunan dan investasi di sebuah negara. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang APBN. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada sangat bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah diminta tadi udah lengkap semua. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok selanjutnya, Salsabila ya. Oke, Salsabila yang Bapak share screen apa Salsabila bisa sendiri? Bapak share screen kan. Nah, Bapak aja ya. Yang mana punya Salsabila ini? Nah, sekarang giliran Bapak. Nah, dari sekian 3-4 kelompok tadi yang sudah presentasi, nah sekarang kita sama-sama mengambil kesimpulan atau mengambil titik temu apa sih itu APBN, fungsi APBN itu apa, dan tujuan dari APBN itu apa, bagaimana konsepnya. Nah, ini kan akan kita bahas agar dari sekian pendapat tadi, 4 kelompok yang mengungkapkan pendapat tadi, nah ini kita ambil titik temunya. Udah kelihatan? Udah muncul? Iya, Pak. Oke. Di Udah, Pak. pertemuan ini kan, ini anggap aja udah materi baru ya. Kemarin kan materi tentang kebijakan fiskal. Ini anggaran pendapatan belanja negara. Sebenarnya kalian udah paham sih dari presentasi yang kalian kemukakan tadi, dari 4 kelompok tadi mewakili. Pak harap ya semuanya juga seperti itu. Jadi udah paham. Nah, sedikit aja kita ngambil kesimpulan dari materi yang telah kita bahas tentang anggaran pendapatan belanja negara. Ini tujuan pembelajaran kita. Ini adalah peta konsep yang akan kita bahas. Ini kan ada 2 nih, ada APBN. Tadi udah kelompok 3 udah membahas sedikit tentang APBD ya. Kita di pertemuan ini akan membahas tentang APBN dulu. Nah, pertemuan berikutnya baru APBD. Nah, di APBN pun ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi dan tujuan, sumber pendapatan negara, sumber pengeluaran negara. Sedangkan mekanisme penyusunan APBN dan dampaknya terhadap perekonomian ini akan kita bahas ke pertemuan selanjutnya.
kita ingin bahas sekarang, artinya waktunya nggak cukup. Udah nampak ya di layar kalian? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini definisi dan Udah, Pak, rujukan udah dari kelihatan, Pak. APBN. Sebenarnya udah dikemukakan oleh teman-teman kalian tadi, termasuk kelompok 2, kelompok 3, termasuk kelompok 4, termasuk kelompok 1 juga ada mendefinisikan. Definisi APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam undang-undang ini, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dapat disimpulkan, yang pertama, APBN itu terdiri dari dua sisi atau dua pos. Yang pertama adalah pos penerimaan dan yang kedua adalah pos pengeluaran. Ada pendapatan, juga ada pengeluaran. Dari kesimpulan ini, nah kemudian APBN itu disusun berdasarkan Undang-Undang 1945. Ada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian ada APBN itu berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Jadi berlakunya APBN itu adalah dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, ya, akhir tahun, dari awal tahun sampai informasi, ya. Pada masa Orde Baru APBN itu berlaku mulai 1 April, ya, sampai dengan 31 Maret, sedangkan sejak tahun 1990. Kemudian ada sebagai sumber data akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Nah, kita bisa mengevaluasi loh, apa aja sih yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu, misalnya pada tahun kemarin 2020 kemarin. Nah, karena sifatnya bisa dilihat umum, ya. Kalian bisa akses di website Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Apa aja sih yang dikeluarkan pemerintah dalam APBN itu? Apa saja sih pendapatan negara kita? Kalian bisa lihat dengan jelas. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, nanti dicek ya website Kementerian Keuangan. Yang keempat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Jadi pemerintah bertanggung negara itu sebelum disahkan oleh DPR, ya. Ya, tugas DPR itu hanya mengesahkan, mengesahkan, mungkin ada nanti masukan anggaran-anggaran yang harus ditambah atau harus dikurangi. Nah, itu nanti diajukan ke dalam sidang tadi di DPR, ya. Anggaran yang sudah dibuat oleh pemerintah itu diajukan ke DPR untuk disahkan. Kalau sudah disahkan oleh DPR, baru itu jadi APBN. Jadi mekanismenya mungkin kita masuk ke minggu depan, ya, materi minggu depan. Jadi dalam mekanismenya itu yang membuat adalah pemerintah pusat ya, pemerintah dalam artian pemerintah, ya. Nah, kemudian disetujui oleh DPR baru jadi APBN. Sebelum itu masih dalam bentuk RAPBN namanya. Nah, untuk penyusunannya misalnya untuk anggaran tahun 2021. Nah, di 2021 itu bukan awal Januari mengajukannya, tapi sebelum tahun 2021 itu udah diajukan oleh pemerintah. Misalnya masih tahun 2020, ya. Di 2020 itu pemerintah udah mengajukan untuk anggaran APBN di tahun 2021. Termasuk di 2021 ini pemerintah sudah mengajukan untuk APBN di 2022. Jadi nanti setelah disahkan oleh DPR berlakunya itu 1 Januari. Itu mekanismenya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh bagaimana sih Pak mekanismenya penyusunan dalam APBN itu. Repot nggak sih? Nanti akan kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Itu ya, nice ya. Oke, ada yang lain? Satu hal yang ingin Bapak tanyakan dulu sebelum Bapak tutup. Ada 6 tadi, Pak. Coba Yusuf, apa aja Yusuf? Itu fungsi pengawasan, fungsi distribusi, alokasi, stabilisasi, otorisasi, sama fungsi perencanaannya, Pak. Ya, jadi secara garis besar ada tadi fungsi APBN itu sudah dijelaskan sama Yusuf. Sebenarnya di materi juga sudah ada. Nanti boleh dibaca kembali atau boleh tukaran mungkin antara, atau boleh dirangkum semuanya materi yang sudah dicatat tadi. Nah, jadi ada 4 fungsi itu sebenarnya yang harus kalian pahami juga. Kemudian di bagian akhir di e-learning kalian udah Bapak beri tugas. Tugasnya ada 2 bentuk. Ada di tugas ini ya, kalian bisa cek di e-learning. Itu ada pilihan ganda sama esai. Ada 2 bentuk itu, silakan kalian kerjakan. Di pertemuan selanjutnya boleh dikumpulkan. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Masalah tugas juga boleh? Belum ada kayaknya, Pak. Belum ada. Oke, tugasnya udah paham ya? Tugasnya kerjakan di e-learning. Oke, kalau sudah, karena waktu juga udah berlebih Bapak makainya, jadi mohon maaf atas kelebihan waktunya. Kita cukupkan sampai di sini aja pertemuan kita tentang APBN, dan minggu berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang APBN lagi.
Ya, tadi salah satunya adalah struktur dalam APBN itu ada pendapatan dan pengeluaran, akan kita jelaskan secara terperinci kembali. Kemudian ada mekanisme dalam penyusunan APBN tadi, itu juga akan kita jelaskan di mingguan pertemuan. Kalaupun masih ada waktu, nanti di pertemuan berikutnya kita juga akan menyinggung tentang APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau sekarang kita bahasnya APBN, dan minggu depan mungkin juga kita akan menyinggung tentang APBD. Itu saja pertemuan kita hari ini. Ya, Pak. Oke, Bapak akhiri. Kalau tidak lagi pertanyaan, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak penjelasannya. Terima kasih banyak, Pak. Nah, untuk hari ini 2 orang yang tidak hadir ya, 2 orang tidak hadir. 3, 2, 1. Terima kasih Pak Nadawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nadawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.